Berawal dari ikut-ikutan, lantas menjadi ketagihan. Sudah berbilang tahun, Dai, si cewek cabe-cabean, rajin kongkow dengan kalangan anak-anak motor di bilangan Cipinang, Jakarta Timur. Balapan liar yang digelar hampir setiap malam di sini biasanya dimulai selepas tengah malam hingga pagi menjelang. Kalau pulang malam, sering nggak diomelin orang tua? Sering banget, orang tua udah capek kali ngebilangin akunya. Jadi diusir, kadang suka ada kata-kata kalau susah diatur, gak usah tinggal di sini. Akhirnya aku berpikiran untuk ngekos sama teman-teman gitu, biar bebas pulang pagi. Kalau untuk sekarang ngekos. Sejak kapan? Udah lama sih pas keluar, pas tahu dunia malam. Tapi sekarang udah enggak. Sering pulang ke rumah? Sering pulang ke rumah kalau misalnya lagi inget orang tua, makanya orang tua suka kasihan kalau ngeliat aku gitu pulang pagi. Mengambil jarak dengan orang tua dengan cara tinggal di kos jadi pilihan cewek cabe-cabean. Di Jakarta Timur, kawasan Buaran, Penggilingan, Sawah Bebek, dan Duren Sawit tempatnya. Waktu pertama-tama sih dia mereka nggak tahu kalau gimana sih anak gua kalau misalnya lagi di rumah, di luar rumah, dan udah tahu begitu aja, tahu sendiri dia. Kadang kan suka nelpon, lagi di mana, bilang lagi di sini. Oh ya udah, paling tar pulang ke rumah langsung diomelin. Ya kalau diomelin sih sedih, pertamanya sedih, tapi awalnya kalau misalnya udah kumpul sama teman lagi ya seneng lagi. Meski citranya miring negatif, namun fenomena cewek cabe-cabean di Jakarta kian marak saja. Kami juga menemui Tin yang sejak umur 14 tahun sudah menjadi cewek cabe-cabean. Umurnya kini 18 tahun. Namun menurut Tin, cewek cabe-cabean sama dengan perempuan murahan adalah anggapan yang serampangan. Apa sih enaknya jadi alay-alayan atau yang dulu cabe-cabean sekarang enaknya apa tuh? Kalau dulu sih kayak gaya-gayaan gitu deh, dibilang sama temen-temennya nongkrong kesana kesini udah pernah. Tapi kalau sekarang kayak cabe-cabean gitu, kayaknya kesannya udah rendah banget gitu di mata lelaki. Padahal kan nggak kayak gitu, nggak semuanya cewek itu murah. Nah, kalau dia kan pakai duitnya anak-anak bengkel, jadi kan kalau cewek cuma sekedar ikut-ikut aja, nggak ada bahan taruhan. Oh nggak kayak gitu, kan semuanya nggak kayak gitu. Jadi di satu bengkel itu ada bos-bosan yang uangnya banyak. Jadi misalkan dari bengkel yang A main sama bengkel B. Jadi itu di situ ada masing-masing ada yang punya bos-bosan gitu yang berani main berapa. Jadi di sini cewek itu bukan bahan taruhan. Jadi kayak gitu. Jadi orang-orang itu salah tanggap. Jadi istilahnya cabe-cabean itu cewek yang kayak gitu. Padahal sih enggak, cuma cewek-cewek itu cuma ikut-ikut keluar nonton balapan aja gitu. Cuma hanya sekedar nongkrong bareng. Tin mengaku tak pernah jadi barang taruhan. Malahan saat dompetnya sedang gemuk, Tin ikut bertaruh. Tin rajin keliling sirkuit jalanan di sekujur Jakarta seperti di Cipinang, Gunung Sahari, Kemayoran, Rawamangun, Kasablanka, dan Jalan TB Simatupang. Ya kalau naruh kan juga ikut bagian lah. Naruh juga? Naruh pinggiran gitu. Jadi biasa naruh uang sampai berapa ya? Punya duit. Kalau seandainya punya duitnya cepet ya taruh 100.000 taruh ke situ. Kalau misalkan masuk di tengahan pasti kan ada potongannya. Kalau di pinggiran kan nggak ada potongan. Jadi kalau misalkan punya uangnya 100, terus taruh tuh masuk ke yang 20 juta, berarti kan misalkan dapetnya 100 tapi bisa dipotong buat joki sama mekaniknya gitu. Jadi dapat 100 lagi mungkin 70.000, jadi kan 170 gitu. Tapi kalau pinggiran itu full 100.000. Maksudnya pinggiran tuh apa? Pinggiran itu ya kayak kita di orang luar lah. Jadi kayak megang motor dari
bengkel A sama bengkel B. Terus kayak misalnya nih aku megang motor A, terus ada yang megang motor B kalah ya bayar sama aku. Itu pinggiran. Tin mengaku juga kepincut dengan anak-anak motor. Si perempuan SPG ini mengaku pergaulannya meliar. Sering nggak diajak tidur sama cowok yang menang? Enggak sih, tapi adalah beberapa. Cuma ya paling itu joki-joki. Speaknya sih ngajak main, ngajak nongkrong. Ntar ujung-ujungnya diajak ke kosan. Ya itulah yang terjadi kalau kita udah sama-sama suka gitu. Kalau main pakai itu nggak pengamannya? Ya pakai lah. Tin biasa menyelinap keluar rumah begitu malam datang. Kembali pulang jelang pagi. Kucing-kucingan dengan pengawasan orang tuanya. Suka pulang malam nih. Sering nggak diomelin dulu sama orang tua? Sering banget. Bahkan sampai dicari-cari kemanapun pernah sama orang tua gitu. Pertama sih nangis-nangis dulu, terus kan lama-kelamaan orang tua udah capek ngomelin. Kitanya juga masih bandel kan, kayak orang tua tidur kita masih keluar diem-diem kayak gitu. Kayak ya malu-maluin kaum cewek lah yang pasti. Ya gitu, habis kayak murahan aja diajak sini mau, diajak sana mau gitu.